Hai girls, balik lagi di Instagram live-nya cewekbanget.id dalam acara After School at Home cewekbanget.id. Buset, gue heboh sendiri, gak apa-apa. Oke, jadi buat kalian yang lagi di rumah aja, mari kita join lagi sama After School at Home-nya cewekbanget.id. Mungkin kalian udah bosen ya, yang udah berkali-kali lihat live kita udah bosen banget, kayak apa sih After School at Home itu gitu. Jadi After School at Home itu adalah salah satu wadah nih buat kita, buat remaja-remaja, buat ngobrolin apapun, mulai dari pelajaran, terus grup atau musisi favorit kita, terus percintaan sampai fangirling, semuanya bakal dibahas di After School at Home-nya cewekbanget.id. Gitu. Zara mana, Kak? Zaranya masih kita tunggu, tapi kita bakal ngobrol seru bareng Zara. Yang udah nyapa aku, halo juga. Oke. Pacaran, bukan pacaran sih, lebih tepatnya kayak ke hubungan percintaan ya. Karena di masa remaja ini kan kita sebagai remaja kayak pasti ada bahasan-bahasan tentang ketertarikan sama lawan jenis kayak gitu. Mohon maaf ditunggu sebentar ya Mbak. Anyway, aku baru dapat kabar kalau Zara ternyata lagi sholat. Jadi kita tunggu sebentar. Halo Mas Devi. Kita tunggu ya, Zaranya lagi sholat. Tapi berarti kalau gini kita bakal ngobrol lebih lama lagi nih sama Zara. Asyik. Oke, BTW aku pin komentar dulu. Jangan tanya Angga ya Kak. Enggak, aku nggak bakal tanya tentang Angga, karena aku bakal fokus ke series terbarunya Zara yang Virgo and the Sparklings ini. Soalnya kayak tadi aku udah sempet kepoin Instagramnya, terus wow, kita harus tanya-tanya tentang series ini sih maksudnya. Halo, Nisa Nur WN, asik. Oke, aku pin dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti aku diginiin lagi, assalamualaikum gak jawab DPR. Candaan anak Twitter, maaf. Oke, hari ini Hi I'm Hey 25 2019. Asik. Hari ini kita bakal ngobrol seru bareng Zara dari Cast. Halo, hai RP Arifa, halo Fabila Arzalia, halo Yurai. Oke, siap. Oke, Asarelat. Oke, bakal. Terima kasih tipsnya. Halo Julia Dewi, sambil nunggu Zaranya selesai sholat, aku bakal sapa-sapa kalian semua. Hai Raisa Rehan Pranoto, hai Kaila Az. Halo semuanya. Hai kakak, gemes banget kacamatanya. Oh my god. Virgo and the Sparkling.
Alright. Sematkan komentar. Halo semuanya. Kita lagi menunggu. Oke. Kalian lagi di rumah aja? Lagi ngapain? Oh my god, aku bingung karena gak tahu harus ngapain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Jesly Natani. Aduh, panas banget gak sih? Jika kita masih menunggu Zara selesai sholat. Rebahan, ya betul. Tapi hari ini selesai ini gak sih? Maksudnya hari ini kan hari libur gitu. Jadi kayak harusnya sih kalian gak sekolah dan kuliah online gak sih? Kayak capek banget sekolah dan kuliah online dulu. Kak Zara mana kak? Zaranya masih sholat, jadi kita tunggu ya. Stuck at home in the Philippines. Oh my god. Wanna come home to Indonesia. Tapi kayaknya emang kita harus di rumah aja dulu gak sih, biar menahan penyebaran virus COVID-19 ini. Sholatnya 1 tahun. Wanna say hi to Mika. Halo Monica, Hot Maria. Hai, mohon ditunggu ya, Zaranya masih sholat. Soalnya kan kita memang harus mendahulukan kewajiban. Terima kasih Yurai. Kakak di rumah atau di kosan? Aku jatuhnya di rumah sih. Makanya tada, background belakang aku dapur. Aku masih belajar tapi online. Luna MS 0220. Tapi kan sekarang hari libur, tanggal merah. Hey, kamu jangan belajar mulu. Astagfirullahaladzim. Enggak bagus belajar. Harus belajar, harus. Tapi jangan lupa buat tetap have fun bareng teman-teman mungkin. Oke. Kakak sendiri nggak sholat? Udah dong, kan di Jakarta kan asarnya itu jam 15 kalau nggak salah tadi. Jadi aku udah sholat. Suka K-pop nggak? Iya, aku suka banget K-pop. Kalian suka nggak sama per-K-popan? Oke, Kak Zara udah minta kita buat live bareng. Let's go. Umur berapa? Oh my god. Semangat yang masih kuliah dan sekolah online. Fandom apa nih? Halo kakak. Oh, halo Zara. Bentar ininya aku benerin dulu. Hai. Hai. Kakak. Oh my god. Sudah sholatnya? Sudah. Tapi sudah ini ya, udah on lagi recapnya gitu. Udah cute lagi. Harus. Oke. Aku bakal langsung bentar, ini Zara di rumah aja kan? Oh pasti dong, aku udah sebulan lebih di rumah aja, bener-bener gak kemana-mana. Gak kemana-mana. Selama di rumah aja, kasih bocoran dong ke kita, Zara tuh ngapain aja sih? Kalau aku di rumah aja, sebentar, sorry Mam kedengeran. Kalau aku di rumah aja sih, paling aku les gitar, les vokal, terus tetap ada reading juga, dan kegiatan lainnya seperti biasa. Terus kalau Ramadan kali ini kan kita di rumah aja nih, maksudnya kayak kita tuh nggak bisa yang buka bersama, atau ya kan kadang-kadang kayak kita ke panti sosial gitu-gitu, ke panti asuhan buat panti sosial. Nah, bosen gak sih Ramadan kali ini di rumah aja? Sebenarnya ini baru sih buat aku, maksudnya di bulan puasa kayak gini, terus gak bisa ngabuburit gitu kan, karena aku biasanya tipe anak yang jalan-jalan gitu sambil nunggu buka, tipe yang sering banget bukber sama teman-teman SD, teman-teman SMP gitu-gitu kan. Tapi tahun ini ya mungkin kita nyoba hal baru lah, salah satunya kayak di rumah tuh ngabuburitnya bisa
bikin takjil sendiri, jadi lebih seru sebenarnya, cuman lebih santai aja di rumah gitu. Berarti ngabuburitnya selain bikin takjil ada kegiatan lain nggak? Misal kayak video call sama teman-teman kayak ya ala-ala buka bersama tapi online nih. Zara pernah gitu nggak? Aku sekarang lagi setiap hari gitu Kak, jadi video call bareng teman-teman yang bisa banyakan itu, tau kan? Yang bisa banyakan itu. Aku 2 hari kayaknya nggak mati deh laptop. Oke. Jadi sahur bareng terus, buka bareng terus, dan nyala terus. Jadi kayak serasanya tetap bareng teman-teman aja. Oke, itu kan ini ya ketika sahur dan berbuka puasa. Nah kalau siangnya nih, siangnya kan biasanya kita free time gitu kan. Nah kalau gabut biasanya Zara tuh ngapain sih? Aduh, kalau gabut aku nonton drama paling. Nonton drama, atau enggak bikin konten YouTube. Ya ada Oke. gunanya juga lah gabut kita sekarang. Oke. Drama. Ngomongin drama, Zara tuh lagi nonton drama apa sih? Sekarang aku lagi nonton Reply 1988. Belum selesai dari kemarin-kemarin karena kayak gak rela aja cepat selesai dramanya. Tapi itu kan maksudnya drama Reply kan udah cukup lama nih. Yang baru-baru Zara nonton apa? King of Monarchs. Ah, apa? King of Monarchs-nya Lee Min Ho, Zara lagi nonton Belum. atau ada Aku drama belum lain? nonton. Kemarin baru selesai Itaewon udah, Crash Landing on You juga udah. Lumayan banyak yang udah sih. Oke. Kan Zara tadi bilang udah sebulan nggak keluar rumah. Bener-bener nggak keluar rumah? Bener-bener enggak, kayak kalau ke supermarket pun aku nitip, nggak boleh keluar. Oke. Kan kita kan suka ada kadang-kadang masih kayak eh, beberapa kayak masih keluar rumah, ada yang misalnya live gitu-gitu di televisi gitu. Berarti Zara bener-bener stay at home ya. Iya. Oke, terus berikutnya aku mau nanya nih, sebenarnya ada nggak sih kayak rencana Zara yang udah di planning dari kapan tahun gitu kayak, tapi terpaksa gagal karena pandemi ini? Ada nggak tuh? eh ada sih kayak syuting iklan, terus banyak banget photoshoot yang cancel. Dan salah satunya adalah produksi syuting dari Virgo and the Sparklings. Kita Oh, pending jadi belum tahu kapan sampai waktu yang tidak bisa kita tentukan juga. oke. Tapi kalau rencana pribadi Zara sendiri ada nggak sih kayak yang tertunda kayak misalnya awalnya mau nonton konser di Korea langsung terus terpaksa harus tertunda karena pandemi COVID-19 ini? Ada sih, jadi aku udah niat banget mau nobar film aku yang kemarin tayang bareng teman-teman. Udah banyakan banget, udah bisa semua nih, jarang-jarang bisa semua. Pas udah mau nonton udah nggak boleh nonton, udah nggak boleh kemana-mana ya. Sedih Wah, banget. Mau nonton itu juga apa sih yang 88 Rising juga nggak jadi juga. ya, Banyak. sayang banget ya. Tapi kalau misalnya nanti pandemi ini udah selesai nih, kayak hal pertama apa sih yang pengen banget Zara lakuin? Aku pastinya nongkrong sih, kangen banget. Kayak cuma duduk-duduk gitu, biasanya bosen kayak aduh kita duduk-duduk doang ngapain guys, tapi sekarang itu dikangenin. Iya sih, bener. Iya ya, bener juga ya. Oke. Terus udah selesai nih, aku udah selesai tanya-tanya Zara yang lagi di rumah aja. Sekarang aku bakal tanya tentang Virgo and the Sparklings movie ini. Oke. Pertama selamat ya Zara karena sudah terpilih menjadi pemeran Terima utama. kasih. Oke, jadi aku bakal tanya gimana sih rasanya menjadi Riani atau Virgo yang itu tuh notabene salah satu karakter superhero gitu yang paling dikenal di jagat bumi langit. Gimana perasaannya? Jadi kita itu nyebutnya jagoan. Karena di Indonesia baru ada yang seperti ini, kayak kemarin Gundala gitu kan. Ini tuh masih Eh, nyambung juga lah sama Gundala, dan yang berikutnya juga. Kalau Riani itu aku seneng banget ya bisa jadi Virgo di film ini, karena ini tuh kesempatan yang langka banget, dan alhamdulillah aku yang dapet, jadi nggak boleh aku sia-siain. Yang pastinya ini project yang sangat-sangat aku
tunggu banget dan excited banget untuk jalanin sih. Terus tadi kan proses syutingnya otomatis tertunda kan karena ada si COVID-19 ini. Bocoran sedikit dong, udah sampai mana sih proses syutingnya? Kalau syuting sendiri kita memang belum start, belum mulai. Tapi kalau misalnya untuk praproduksi kita udah sampai reading, workshop fighting, workshop musik, uh, fitting, segitu-gitunya udah. Udah. Berarti kalau untuk proses benar-benar shootnya sendiri emang belum Belum. dimulai. Oke, next. Nah, Zara kan memerankan Riani nih, ya kan, dalam Virgo and the Sparklings ini. Kayak bisa diceritain nggak sih sosok Riani sendiri itu sebenarnya gimana? Riani sendiri tuh emang masih remaja, anak remaja yang tangguh banget. Dia tuh berani, biarpun dia punya kelebihan dan dia tuh orang yang skeptis tapi membela kebenaran. Membela kebenaran. Kalau ngomongin soal kekuatan, kekuatan apa sih sebenarnya yang dimiliki sama si Virgo ini? Kan mereka superhero pasti punya kekuatan gitu kan? Ada deh. Ini masih rahasia. Cuman yang kalian udah tahu mungkin ada sinestesia. Jadi dia bisa lihat warna suara. Sinestesia namanya. Jadi bisa lihat warna, kalau suara orang bohong warna apa, suara hujan warna apa gitu. Seru banget ya. Iya, Oke, seru. terus berikutnya, kalau tentang band Virgo and the Sparkling, bisa diceritain nggak sih kayak sedikit latar belakangnya dan kayak siapa aja anggotanya? Jadi Virgo and the Sparkling sendiri adalah bagian dari jagat sinema Bumi Langit yang merupakan satu universe sama yang Gundala kemarin. Jadi kalau Oke. kalian udah nonton tuh ini masih nyambung, dan begitupun dengan Sri Asih, si Buta dengan nantinya mungkin akan tayang, yang pasti akan tayang nanti. Dan ini tuh Virgo tuh di kemarin aku udah announce beberapa pemainnya yang akan bareng aku di band Virgo and the Sparklings. Ada Satin Zaneta, Ashira Zamita, dan ada manajer kita namanya Sasmi, yaitu diperankan oleh Rebecca Clover. Dan akan ada Mawar Eva juga, Brando Mani, dan masih banyak lagi yang seru-seru. Oke. Tadi pas nunggu Zara lagi sholat, tuh banyak yang kayak komen. Zara tangannya udah kapalan belum belajar main gitar? Gimana tuh komentarnya? Kemarin kuku aku kebeset guys, sakit banget. Tapi kalau kapalan sih enggak sih. Kapalan nggak ya? Kok bisa kebeset sih? Nggak tahu, emang aku tuh orangnya kan ceroboh banget, Kak. Kemarin lagi iseng belajar metik yang gitu deh. Terus tiba-tiba mana ya, tapi udah nggak ada sih di dalam. Oke. Tapi Zara kan berarti belajar main gitar. Itu tuh kenapa sih akhirnya Zara belajar main gitar? Jadi emang sebelumnya pada hari-hari biasanya tuh Zara nggak pernah bisa main alat musik apapun. Sempet tertarik mau gitar, tapi aku ngerasa kayak aduh, bisa nggak ya gitu. Tapi akhirnya karena ada film Virgo and the Sparklings, aku dituntut harus bisa main gitar, dan ternyata seru banget ya main gitar. Jadi aku menambah skill baru selagi mendalami peran juga gitu. Oke. Terus berikutnya nih, aku bakal tanya, khusus film ini, persiapan apa aja sih yang dilakuin sama Zara? Khusus film ini sih yang pasti jaga stamina tubuh, supaya fisik sih, sebenarnya fisik, karena nanti syuting itu akan capek banget karena ini film action dan semi musikal juga, yang maksudnya aku harus latih vokal aku setiap hari, musiknya kayak main gitarnya, dan workout gitu untuk badannya biar kuat gitu nanti pas syuting. Karena kan kalau syuting film action, kalau syuting kan emang pasti take banyak kan, kayak berbagai angle, terus nggak mungkin satu kali take langsung jadi, bikin option kan pasti. Nah, jadi kalau action kan dari loncat aja pasti udah capek, loncat berkali-kali gitu kan. Iya. Oke. Tapi kalau proses reading kan berarti Zara kayak udah bisa membayangkan nih akan seperti apa nanti filmnya atau
proses syutingnya seperti apa gitu kan. Kayak perasaan Zara tuh apa sih? Apa kayak excited ataukah kayak waduh ini kayaknya berat nih gitu. Gimana tuh? Kalau mikir, waduh ini berat sih, itu selalu ada di pikiran aku ya. Karena ini sesuatu yang baru banget buat aku sendiri, tantangan banget dan aku excited banget sih nunggu syutingnya. Karena pengen ngerasain aja rasanya gimana ya. Kalau di take berulang-ulang kali tapi sambil choreo action pasti keren banget nih. Kayak mikirnya tuh udah ngebayangin imajinasinya kemana-mana. Aku juga sebenarnya nggak apa ya, nggak sama lihat sosok Zara jadi superhero gitu loh. Itu kan kayak superhero kan jatuhnya. Yang Iya, kita dia punya, nyebutnya jagoan. Kita nyebutnya jagoan. oke, jagoan. Siap, siap. Ya. Terus berikutnya, ngomong-ngomong soal karakter Yani, itu tuh Zara banget bukan sih karakter itu sebenarnya? Kalau sama Riani sih gak terlalu mirip sih. Riani itu memang dia lebih berani dari Zara dan dia lebih apa ya? Ya pasti dia lebih jago main alat musik. Jadi nggak Zara banget. Kalau Zara, kesamaan kita adalah kita sama-sama cuek, kayak bodo amat lah. Yang penting apa yang kita lakuin bener gitu. Mikirnya tuh sama mindsetnya sama Riani. Kesulitannya memerankan sebagai Riani atau si Virgo ini tuh apa? Kesulitannya salah satunya, sebenarnya banyak kesulitannya. Salah satunya yang belum aku ceritain mungkin memenuhi ekspektasi orang-orang mungkin. Karena kan ini adaptasi kan, film adaptasi dari dari komik dan dari webtoon juga yang orang-orang tuh punya imajinasi masing-masing terhadap si Virgo ini. Jadi untuk memvisualisasikannya aku sempet gimana ya, deg-degan gitu loh, aduh sesuai nggak ya nanti. Jadi ini tantangan buat aku untuk bikin karakter Virgo yang baru untuk di film tapi tetap semua orang bisa menikmati. Oke. Terus berikutnya, ada nggak sih kayak cerita atau pengalaman yang paling berkesan selama persiapan Virgo and the Sparklings ini? Banyak sih yang berkesan, hampir semuanya berkesan karena semuanya kayak dari treatmentnya aja tuh udah beda gitu. Proses reading pun kita beda, segala macamnya beda karena seru aja. Terus paling berkesan sih mungkin pas lagi fighting ya, karena aku sempet cedera dan tetap maksain karena akunya sendiri yang pengen, dan itu gak pernah aku lupain sih karena kan fighting juga sesuatu yang baru buat Zara kan. Jadi malah pas lagi kayak gini tuh yang dikangenin tuh aduh pengen workshop fighting deh gitu. Jadi bener-bener membekas banget di hati aku. Tapi itu tuh ada kayak pelatih koreonya kan, misalnya buat Zara ketika kamu fight koreo gitu. Ada, jadi ada timnya sendiri gitu. Kalau kemarin ya ada timnya sendiri. Jadi kan kalau misalnya fightingnya bareng teman-teman semua ada masing-masing, terus kita cobain bareng-bareng gitu. Oke. Tapi ini aku penasaran banget sih, kayak kalau misalnya syuting film action gitu kan pasti ada yang kayak digantung-gantung gitu. Itu tuh Zara udah siap belum sih untuk itu gitu ketika Di sling ya. di sling digantung-gantung. Sebenarnya aku siap nggak siap sih karena kayak ngelihat gambaran dari Pak Ochai kemarin. Pak Ochai itu sutradara dari film Virgo ini. Kemarin sempet kita dan cast lainnya ngelihat storyboardnya. Aku ngebayangin kayak, ya Allah itu aku nanti siap nggak ya? Pengen deg-degannya tuh dari sekarang Kak, biarpun kadang nih lagi misalnya aku lagi main laptop doang tiba-tiba ngebayangin aduh gimana nanti gue di slingnya. Karena ini bener-bener akan seru banget sih, lumayan banyak banget soalnya adegan actionnya. Oke, coba makin gak sabar tau gak sih, tapi Zara gak takut ketinggian kan sebenarnya? Maksudnya kayak kan kalau Zara takut ketinggian itu akan lebih menyiksa gitu. Makanya jadi gini Kak, aku tuh sebenarnya
Kalau ditanya Zara takut ketinggian nggak? Aku pasti jawab enggak, karena kayak biasanya lagi di lantai berapa di gedung apa tuh aku ngeliat ke bawah kerennya kayak nggak takut gitu. Karena ada aja orang yang takut. Tapi kalau ini kan beda ya, di udara ya. Iya. Aku ngebayangin aja. Makanya aku mau, kalau aja juga nanya Zara, kamu nggak takut ketinggian kan? Tapi aman kan? Aku kayak, tergantung sih om tingginya segimana. Kalau tingginya atas gedung juga kan serem. Mungkin kalau di gedung nah itu tertutup kali ya. Kalau ini kan benar-benar di udara dan kayak udara bakal melayang-layang gitu loh, yang literally gak ada Makanya, apa-apa di sekeliling itu kan. Semangat, Zara pasti bisa karena tadi aku baca di komentar kayak Zara tuh pasti bisa kok. Dan ya kita emang gak amin. sabar aja menunggu Zara sebagai si jagoan itu gitu. Oke, berikutnya kasih tahu dong ke penggemar nih Zara, kayak apa sih yang harus ditunggu oleh mereka dari karakter Yani dalam film Virgo and the Spark? Dari keseluruhan mungkin ya, yang harus ditunggu adalah eh tunggu semuanya sih, karena tungguin filmnya deh yang pasti, tungguin film Virgo and the Sparklings jadi, karena ini film yang sangat fun dan fresh untuk ditonton nanti. Bukan untuk remaja aja, tapi ini tuh cukup lengkap, uh, apa konflik yang diambilnya, kayak bisa relate mungkin para remaja nanti, dan semoga pelajarannya bisa diterima sama kalian semua juga. Oke, bener-bener makin apa ya, kayak makin aku nggak sabar untuk menanti film ini sih, Iya, sama literally aku kayak. juga. Berarti ini kalau di Jagat Langit ini kamu sebagai jagoan kedua yang diperkenalkan ya? Atau gimana tuh? Sebelumnya sudah ada Sri Asih yang akan kemarin sempat diumumin juga, ada Kapevita Pierce, dan aku Hmm? yang ketiga. Mungkin aku nggak tahu juga sih maksudnya tepatnya gimana, cuman kemarin kita sempat ketemu itu sih sama Gundala Om Abimana. Hmm? Oke. Nah, terus kabarnya nih kalau si Virgo and the Sparklings ini kan mengajak kayak penggemar buat berdonasi selama kayak COVID-19 ini kan. Boleh kasih tahu nggak sih tentang donasi itu sebenarnya gimana? Ya, jadi kita tim Virgo dan Sparkling mau ngajak kalian semua untuk berdonasi bareng kita, karena akan disalurkan langsung ke UNICEF Indonesia. Dan yang berdonasi, jadi selain kalian membantu orang, kalian akan mendapatkan masker kain. Masker kain kan kita lagi butuh banget sekarang ya. Jadi Hmm, mendapat masker kain juga limited edition dari Virgo and the Sparklings. oke, tapi untuk donasinya itu maksudnya nggak ada minimumnya atau ada minimumnya tuh, Sarah? Kalau itu kayaknya sih kelasnya deh. Atau info lebih lanjutnya bisa buka di Instagramnya Virgo and the Sparklings ini guys. Sip. Oke, berikutnya kita bakal membaca beberapa pertanyaan yang sudah terpilih dari teman-teman. Yang pertama dari Virgorgeous. Zara sapa Virgo. Virgo. Zara sapa teman-teman dong semuanya. Virgorgeous. Hai Virgorgeous semuanya. Yang puasa semoga lancar ya puasanya. Amin. Oke, terus berikutnya dari Karin PW. Zar, kapan upload video YouTube lagi? Video YouTube hari ini jam 5 guys. Udah aku main Truth or Dare sama kakak guys. Terus berikutnya dari VPN underscore Zara, keluh kesah terjun ke dunia acting itu gimana sih? Terus bagaimana cara membangun chemistry dengan Brian Domani atau lawan main yang lain dalam film Virgo and the Sparkle? Sorry tadi pertanyaan awalnya apa kak? Pertanyaan awalnya adalah keluh kesah terjun ke dunia acting. Itu dia pertama. Keluh kesah. Sebenarnya aku selalu enjoy untuk jalanin semua kegiatan di dunia aku yang baru ini, maksudnya di dunia perfilman ini, nggak pernah merasa terbebani. Keluh sih pasti ada aja masanya, tapi
itu semua selalu jadi pelajaran buat aku. Dan kalau bangun chemistry sama Brian Domani, sama semuanya sih, bukan sama Brian doang, kita tetap komunikasi setiap hari untuk berdiskusiin kayak dari skrip. Kalau lagi reading juga kita berusaha pakai emosi. Kan kadang kalau reading just reading aja kan, tapi sekarang tuh karena kita virtual jadi pakai emosi. Dan enak sih sejauh ini kerja sama mereka semua. Kita nggak, emang semua orangnya easy going sih, jadi gampang ini chemistry-nya. Oke. Terus berikutnya ada pertanyaan dari Adriana Snuza. Zara, kan sudah lama nih kita stay at home. Zara menemukan hobi baru gak selama di rumah aja? Hobi baru apa ya? Banyak sih. Salah satunya mungkin aku jadi suka bikin kue. Oke, Terus terus aku tiktokan. Tiktokan rajin banget bahkan kan? sekarang. Aku jadi sering banget baca-bacain sesuatu yang puitis gitu loh. Kayak entah itu di Google kah, aku nyari di Twitter. Aku baca buku gitu. Banyak sih. Oke, tapi kan sekarang tuh Zara kan jadi suka bikin kue nih, ya kan? Terus kayak beberapa waktu lalu tuh banyak resep-resep hits di Twitter dan dimanapun. Zara sempat cobain nggak? Kayak contohnya dalgona coffee gitu-gitu. Aku sempat cobain bikin dalgona tapi gagal. Jadi aku kayak Karena sakit hati. Nggak tahu kenapa, karena apa di iniinnya. Apa kayaknya aku kebanyakan airnya atau gimana, nggak tahu. Aku nyerah, langsung nyerah, kayak pegel banget, tau gak sih gue. tapi pas proses kayak ngaduk atau ngocok dalgona coffee-nya itu udah berapa menit? Sampai akhirnya udahlah gagal, nggak mau coba lagi. Waduh, kau udah lama banget, setengah jam ada kali lebih. Manual, nggak pakai mixer. Nggak pakai, aku pikir nggak bisa pakai mixer. Jadi waktu itu tuh masih awal-awal dalgona gitu, belum terlalu rame. Uh, Sosokan aja. Terus ternyata pas udah ketahuan triknya, ternyata bisa pakai mixer gitu. Aku kayak mau nyoba lagi, tapi feeling nggak baik gitu. Jadi kayak ya udah, nggak usah. Oke, baik. Terus ada resep yang pengen Zara coba nggak sih? Kayak kue apa mungkin kayak, kan sekarang banyak tuh. Ada aja kayak yang meses, terus tiba-tiba disusun lah, gitu-gitu Zara. Zara ada yang pengen Zara cobain nggak sih yang lagi viral? Nggak tahu ya, kalau cemilan-cemilan gitu sih udah sering. Cuman aku pengen nyobain bikin makanan berat mungkin nanti, tapi belum tahu apa. Nanti pasti aku share ke kalian kalau aku bikin, guys. Oke, terus berikutnya, nih ada pertanyaan dari Baby Bitches at Bitches. Kostum Virgonya mirip nggak sama yang ada di komik? Kostum Virgo, yang pastinya di sini stylenya lebih ringan dan gimana ya? Kalau untuk gimana bajunya aku belum bisa share sih, mungkin biar surprise nantinya. Biar benar-benar ini ya. Sorry ya, kalau banyak motor lewat. Oke, nggak apa-apa Zara. Terus berikutnya aku bakal tanyain games rapid question seperti biasa. Jadi kayak Zara harus jawab cepet nih Oke, tentang apapun. Yang pertama, Zara pilih acting atau nyanyi? acting. Acting, oke. Berikutnya, yang kedua, main gitar atau main piano? Main gitar. Biar susah, guys. Tertarik untuk belajar piano atau alat musik lain nggak, Zara? Wow, motor lewat. Kenapa, sorry? Ada motor lewat ya barusan? Iya, banyak di sini, lumayan. Mungkin karena udah mau jam buka puasa kali ya. Jadi Iya, kayak pada bertampil kali ya. kali Maaf ya. tertarik untuk belajar alat musik lain atau enggak? Hampir lupa aku. Pengen sih, pengen banget. Cuman aku pengen belajar skill-skill di gitarnya lebih dimantepin aja mungkin nanti. Kayak mungkin yang dekat-dekat atau yang mirip-mirip kayak bass mungkin selanjutnya. Gitu. Terus yang berikutnya,
Makanan favorit aku adalah Coklat. Bukan makanan berat. coklat. Kalau yang makanan berat, Zara punya makanan favorit nggak? Yang suka kan kayak makanan ringan tuh, kayak cemilan-cemilan gitu. Aku kalau makanan berat suka steak. Aku suka banget. Steak. Maksudnya kan ada steak ayam atau steak daging, yang literally Apa daging. aja aku pasti cobain sih kalau misalnya kayak ke tempat-tempat yang tempat makanan yang baru aku datengin pasti aku nanya ada nggak ya. Terus yang paling aku selalu nyobain yang paling banyak dicoba orang. Jadi aku suka bedain kita tempat ini gimana, tempat ini gimana gitu. Oke, terus berikutnya, pilih jadi superhero atau jadi manusia biasa. Sepertinya jadi manusia biasa yang bisa berubah menjadi superhero. Tapi kalau superhero atau jagoan, kekuatan super apa sih yang kayak Zara tuh pengen banget punya gitu? Aku pengen punya kekuatan kayak Riani. Kayak gimana? Tungguin. Iya, salah satunya tadi melihat ini kan, melihat warna Melihat warna dari suara. Ya, sumpah itu aku pengen banget deh Kak punya itu. Karena setelah ngelihat skrip gitu, aku baca skripnya punya Synaesthesia. Keren juga ya. Jadi kita nggak akan bisa dibohongin, tapi kita bisa tahu warna suara orang. Kalau misalnya dia bohong, kalau misalnya dia jujur gimana, warna hujan apa, warna orang marah apa. Jadi kayak unik banget gitu. Dan seru banget pastinya. Tapi kalau ngomongin orang bohong, kayak kalau kita baca pikiran orang, ya kita kan juga bisa tahu dia bohong atau enggak. Tapi itu gimana tuh? Maksudnya menurut Zara lebih tetap baca pikiran orang atau melihat warna suara? Melihat warna suara sih. Karena kalau baca pikiran orang, justru malah bisa apa ya? Aku nggak kepikiran ke sana sih, nggak pengen bisa sih. Karena kalau warna suara kan macem-macem, kayak bisa lihat emosi orang dari warna suaranya kalau dia lagi bicara atau apa. Jadi kita bisa jadi lebih sebenarnya sama sih mirip-mirip ya. Cuman kalau baca pikiran orang kan nggak bisa lihat keadaan di luar sana juga. Kayak kalau misalnya ada apa kan kalau sinestesia bisa kelihatan. Oke, berarti emang si Riani atau Virgo ini nggak cuma punya satu kekuatan super ya. Oke, satu bocorannya adalah si Riani atau si Virgo ini cuma satu, dia cuma punya satu kekuatan super. Berikutnya, Betul. bubur diaduk atau nggak diaduk? Nggak diaduk. Nggak Aneh. diaduk. Kakak apa? Oh gitu? Aku, aku sebenarnya juga nggak diaduk sih, tim bubur nggak diaduk. Sama. Tos. Karena Kayak kalau gimana diaduk, ya? aku nggak suka aja aneh nyampur semuanya terus kayak rasanya pasti jadi Iya, aku juga makannya kayak separuh mangkok, terus nanti separuh mangkok lagi gitu loh. Jadi kayak nggak sama. bisa yang aduk-aduk itu tuh kayak makanan tuh nggak seharusnya duduk-aduk asih. Atau Oke. Tapi kalau bubur kan banyak nih Zara komponennya. Ada nggak sih kayak Zara yang nggak suka kayak misalnya kalau beli, oh jangan pakai ini ya, jangan pakai kacang oh atau ya, jangan pakai. aku Ada nggak nggak tuh? pernah pakai kacang, nggak pernah pakai seledrinya, nggak pernah pakai bawang. Nggak pernah pakai bawang? Why? Bawang. Karena Aku itu nggak tuh suka. aku kacang bawang tuh kayak komponen yang oke banget Wajib. dalam satu bubur. Aku justru mut-mutan gitu loh kalau makan bawang goreng. Belakangan ini sih baru suka, tapi kalau bawang goreng yang di bubur aku nggak suka karena jadi aneh. Oke, berikutnya lebih pilih sahabatan sama Jimin atau dinotis sama Jimin. Sahabatan lah, kalau sahabatan udah pasti ternotis. Iya sih bener ya. Kalau kalau sahabatan udah pasti ternotis. Terus berikutnya, sekarang lebih pilih nonton konser BTS tapi Tahu? beli tiket sendiri atau nonton konser artis K-pop lain tapi dikasih tiket gratis plus high touch. Ya udah itu, yang kedua. Yang kedua,
Karena kan bisa beli tiket BTS sendiri lagi kalau habis itu. Jadi duitnya awet, Iya. tapi kita mau itu lain juga. Oke. High Terus touch lagi, guys. iya bener. High touch. Oke. Berikutnya, pilih cowok yang humoris atau cowok yang bijaksana. Humoris. Humoris bukan berarti bijaksana, tapi kalau bijaksana tuh kebanyakan cuek gitu ya nggak sih? Cek dan aku bisa jadi sih. Aku ya. Oke. Terus berikutnya, lebih pilih Cho Seung-yeon atau Jimin. Jimin dong. Kalau aja pertanyaan apapun ada Jiminnya, pasti Jimin. Kalau oke, kalau Aku pertanyaan, sorry kak, sorry banget aku setia. tapi kan kamu suka oleng kemana-mana, Zara. Kayak aku makanya sudah memberikan pilihan yang sulit. Pilih Tapi Cho aku punya Seung-yeon. rumah kak, aku punya rumah. Kemanapun aku perginya aku pasti pulang. Iya sih, benar-benar. Tapi aku tahu sih, Zara selama di rumah aja, selain tadi bikin kue, apa macam-macam itu, aku tahu tugas kamu ini lagi streaming pilotnya NCT Dream kan, pasti. Kota? Yang Oh, Raidin. kakak juga K-popers nih, fix banget. Iya dong, Makanya banyak banget yang seru lagi comeback juga. Nggak, seru banget ngobrol sama Zara, karena Zara juga K-popers. Jadi nyambung. Nyambung, iya makanya. Dia kan lagi streaming Raidinnya NCT. Tapi, oke bentar. Kalau Cimi sama Jimin, Jimin. tetap Jimin. Orangnya. Cimi kan anaknya. Ya nanti aja, itu beda urusan. Cimi aku udah banyak soalnya, kalau Cimi udah banyak, kalau Jimin kan belum pernah ketemu. Nah itu, aku baru mau tanya. Zara tuh punya berapa koleksi Cimi sih? Banyak banget sih. Kayaknya kebanyakan sih zaman aku masih di grup sebelah. Jadi aku sering dikasih sama fans aku koleksi dari setiap BT21. Tapi ada yang aku beli juga. Jadi aku kalau ada koleksi baru tuh aku beli. Terus pas ketemu teman-teman fans dikasih lagi. Jadi makin banyak tuh. Aku bantal sini aja tuh punya berapa ya? 6 apa lebih. Aku ada selimutnya, ada yang buat tidur, terus ada banyak banget, hampir semuanya kayaknya ada deh. Sampai botol minum, pensil, pulpen, semuanya Cimi. Pensil pulpennya dipakai nggak? Kalau kita kan suka sayang kok pakai. Nggak kan, nggak dipakai. Nggak bisa. Nggak sih. Ya aja gitu makanya. Oke. Enggak, kalau habis sayang. Sayang banget. Tapi barang favorit Zara yang bertema Cimi itu apa sih? Barang favorit aku yang kemarin tuh apa ya? Botol minum mungkin. Aku tuh punya botol minum muka Jimin tuh banyak. Ada 3 muka Jimin, 2 Cimi. Dan aku jadi mau minum isinya apapun itu. Karena aku tipe yang gak suka air putih nih. Tapi kalau itu pakai gelas Jimin, aku mau apa-apa air putih gitu. Berikutnya, pilih tetanggaan sama Pak Sojun atau nggak sengaja ketemu sama Lee Min Ho di supermarket. Tetanggaan tiap hari ketemu. Kalau dia lagi di rumah aja kalau tuh kita tiba-tiba nih kak, kalau tiba-tiba Lee Min Ho main sama Park Seo Joon kan ketemu juga. Oh iya benar. Halunya tinggi banget ya Allah. Tapi loh itu kita adalah kita. Oke. Sekarang berikutnya Zara harus ngaku. Aku pernah oleng banget sama titik-titik. Selain Jimin ya, pernah oleng banget sama Hoshi. Hoshi Seventeen? Iya. Kenapa Hoshi tuh? Kan biasanya kayak olengnya ke Minggu nih. Ya, jangan. Ya. Karena apa ya?
Hoshi tuh aku tuh nggak tahu ya, aku tuh pasti kalau misalnya punya bias lain di Oh, apa di grup band lain tuh pasti yang paling jago dance. Kayak aku suka Seulgi, aku suka mm, Jimin, aku suka itu siapa tadi, Hoshi. oke. Kebanyakan tuh suka yang jago dance itu. Atau enggak aku Jago. pernah oleng banget sama J-Hope deh kalau di itu. Kalau di BTS, Uh, iya ada Kak Kiki, hai Kak Kiki. Kepo aja nih Kak Kiki nontonin live aku. Iya, sama J-Hope karena dia tuh karismatik banget. Jadi second bias aku tuh J-Hope. oke. Jadi selain Jimin, terus maksudnya setelah Jimin, terus berikutnya baru J-Hope. Heeh. Oke. Terus berikutnya, kalau satu kata yang mendeskripsikan aku dan Jimin itu apa? Waduh, Samaannya. cocok. Cocok aja deh. Cocok ya, ya, ya ampun, iya cocok, suara cocok. Ya kan semua orang tuh udah tahu, Kak. Jadi malu aku kalau dibahas sama Jimin. Kita tuh nggak mau go public sekarang. Oke. Tapi nanti tiba-tiba ketahuan dispatch aja ya. Amin, kalau itu aku amin. Nggak apa-apa. Ketahuan dispatch. Oh my god. Nanti habis Zara sama Jimin, terus aku. Aku sama Minggu nggak apa-apa deh. Kak, itu ada yang nanya tuh, by the way. Iya. Kalau Ini tadi misalnya... juga ada. Kalau misalnya apa? Ini Apa? tadi ada yang nanya nih. Aku udah kayak sambil mengumpulkan pertanyaan. Kak, di filmnya namanya kan Riani. Kok namanya jadi Virgo and the Sparklings? Jadi, Virgo and the Sparklings itu adalah nama band kita. Dan kenapa namanya Oke. Virgo and the Sparklings di film ini nanti akan dijelasin kenapa namanya Virgo and the Sparklings. Jadi ada beberapa alasan kenapa namanya bisa itu. Bisa kasih bocoran nggak? Kepo banget nih, soalnya tadi aku tuh kayak sambil melihat, aku sambil menanyakan ke dirimu dan sambil melihat komen nih. Kak, kak di film namanya Riani, kok namanya Virgo? Bener juga ya. Tanyain Soal bocoran. dipikir-pikir ya. Aduh, alasannya spoiler sih. Jadi nanti aja deh guys, kepo. Kalau kamu tahu WhatsApp. WhatsApp. Boleh, boleh, boleh. Gitu. Oke. Terus berikutnya ada pertanyaan nih. Kak Zara, kakak baca novel Virgonya nggak sih? Baca nggak? Komiknya ya. Jadi Virgo tuh ada komiknya dan ada webtoonnya juga. Aku baca webtoonnya. Komiknya aku sempat baca tapi cuma setengah dan waktu itu keburu pindah ke Bandung. Maksudnya kayak keburu ke Bandung lagi. Jadi komiknya ketinggalan jadi nggak sempat baca. Oke. Oke, tadi anyway, Zara, tadi Zara bilang, Kak, ada yang nanya apaan tuh? Oh itu tadi ada yang nanya kan Zara suka banget sama Jimin. Tapi Ah, kalau misalnya Jimin punya pacar gimana? ya, jawab. Sok tuh. Gini guys, aku itu emang ngefans banget dan mengidolakan banget. Tapi apa ya? Kan itu hidupnya Jimin ya. Maksudnya kayak itu pilihan dia mau dia sama siapa. Ini mungkin kedengarannya peres kayak kalau dia bahagia kita pasti seneng, itu pasti kayak apaan sih pasti orang-orang gitu kan, tapi itu bener kok. Maksudnya kayak aku ngefans sama dia dan mengidolakan dia itu sebagai dia kalau lagi di atas panggung, kalau dia lagi di belakang panggung itu urusan dia, urusan pribadi dia, biarin dia yang milih gitu, karena aku tahu sih perasaannya gimana. Jadi aku ikhlas ridho mau dia sama siapa aja guys. Itu kan baru Jimin pacaran nih. Tiba-tiba kalau Jimin nikah gimana? Kalau Jimin nikah emang sih aku harus diundang, aku harus, anaknya nanti gimana aku harus tahu dulu dia sama siapa dulu nih, ceweknya harus aku tatar dulu nih ceweknya nanti nih. Siapa dia? Berani-berani ya dia nikah aja deh. Tapi nggak apa-apa. Aku ikhlas, aku ikhlas. Tapi Terus emang dibahas.
kita sebagai fans kayak harus ikhlas juga, bukan ikhlas sih lebih tepatnya ya, karena dia idola kita dan dia juga punya kehidupan pribadi, jadi kita harus support gitu kan. Betul. Betul banget. Betul banget. Oke, sebelum live ini berakhir, tips dong Zara buat teman-teman yang lagi karantina di rumah dan menghadapi Ramadan ini kayak biar semangat, gimana sih caranya? Tips dari aku untuk biar kalian tetap semangat adalah tetap melakukan hal-hal yang kalian suka atau hal-hal yang kalian pengen coba dari dulu yang bisa dilakuin di rumah, kayak misalnya bagusin badan gitu kan, workout setiap hari, nggak susah, di YouTube banyak yang gampang. Terus nonton film, kan banyak tuh film-film yang mungkin di hari-hari biasa kita karena kerja, karena sekolah nggak bisa nonton, nggak bisa pergi ke bioskop, yang sekarang udah ada di Netflix atau di aplikasi lain bisa kalian tonton sekarang. Terus video call aja sama teman-teman, tetap silaturahmi dijaga biar mood kita terjaga setiap harinya, nggak stres-stres banget lah. Kalau stres pasti aja ada kan, cuman biarin itu berlalu, biarin abisin rasain stresnya, tapi udah cukup segitu aja, lanjutin aja hal-hal yang bahagia aja. Oke. Terakhir, kasih dong kita satu lagu yang Zara rekomendasiin sama satu film atau drama Korea terserah. Biar kita ada kerjaan aja gitu nonton. Drama Korea, aku baru nginget, aku abis ngelis nih, aku udah abis nonton drama apa aja dan ternyata banyak banget. Dan yang berkesan buat aku itu salah satunya adalah Go Back Couple. Go Back Couple, oke. Itu agak lama juga ya? Ya, Go Back Couple atau Two Cops deh, Two Cops. Oke. COPS, Two Cops. Itu bagus banget dramanya dan unik juga ceritanya. Kalau lagu, aku lagi suka, aku lupa kan nyari handphone aku mana ini. Aku lagi suka Glitternya Bini, terus ada Nothingnya Jeremy Passion. Oke. Dramanya sama lagunya bakal kita dengerin selama karantina di rumah aja. Anyway, terima kasih ya Zara sudah mau join sama kita tadi. Kamu sukses terus, semakin cute. Thank you, Kak. Dadah, Zara. Oke guys, jadi sudah 45 menit berlalu dan kita sudah selesai live bareng sama Zara. Kita doakan semoga Zara sukses selalu karirnya. Terus anyway jangan lupa nonton rekomendasi drama yang tadi dikasih sama Zara. Itu tuh bagus sih, Go Back Couple. Aku juga nonton tapi nggak sampai selesai. Oke, anyway, terima kasih sudah menonton After School at Home-nya cewekbanget.id dan sampai jumpa di live berikutnya. Dadah, dadah semuanya. Terima kasih.